Halo adik-adik semuanya, di sini kita akan belajar mengenai materi keluargaku. Kakak harap adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap dalam kondisi yang berbahagia ya. Selamat menyaksikan dan semoga kita dapat belajar bersama-sama. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, kakak akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Tara Melani, kakak dari mahasiswa PGSD Universitas Negeri Medan. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai tema 4, keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku. Di sini kakak ada mengambil buku, bisa dilihat pada gambarnya. Berikut kakak tampilkan gambar dari keluarga. Di sini ada tulisannya family, yang itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya yaitu keluarga. Menurut adik-adik sendiri, apa sih itu keluarga? Di sini kita akan bahas. Jadi, kalau menurut kakak, keluarga itu adalah di mana kita tempat untuk berlindung, diberi perhatian, diberi kasih sayang, dan tempat di mana kita merasa nyaman. Nah, mungkin pemikiran adik-adik, keluarga itu adalah tempat terbaik. Nah iya benar, keluarga itu memang tempat terbaik buat kita dalam keadaan apapun. Begitu adik-adik. Kita masuk di dalam jenis keluarga. Pertama yaitu ada keluarga inti. Keluarga inti atau disebut juga dengan keluarga bati ialah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti merupakan bagian dari lembaga sosial yang ada pada masyarakat. Jadi adik-adik, keluarga inti itu yaitu terdiri dari orang tua kalian, orang tua kakak, serta kalian sendiri gitu. Jadi dalam satu keluarga ada orang tua, ayah, ibu, dan anak. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah keluarga konjugal. Mungkin adik-adik baru pertama mendengar konjugal. Kakak akan memberikan penjelasan, yaitu keluarga konjugal adalah keluarga yang terdiri pasangan dewasa, yaitu ibu dan ayah, dan anak mereka yang terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua. Jadi, keluarga konjugal itu terdiri dari ayah dan ibu kalian, serta kalian sendiri yang memiliki interaksi dengan misalnya kayak sepupu kalian, seperti itu. Yang ketiga yaitu keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya adik-adik. Contohnya orang tua kalian, misalnya ayah kalian punya ayah. Nah ayahnya itu kalian sebut sebagai kakek, dan ibu dari ayah kalian sebut sebagai nenek. Jadi jika digabungkan kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak-anak atau kalian, maka itu disebut sebagai keluarga luas. Nah, selanjutnya materinya yaitu mengenai peranan keluarga. Peranan keluarga yaitu yang menggambarkan seperangkat perilaku ataupun sifat yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu di dalam keluarga. Contohnya, seperti misalnya ayah. Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota dari kelompok masyarakat dari lingkungannya. Nah, seperti tadi kakak sudah jelaskan, pengertian keluarga itu memberikan rasa nyaman. Begitu juga dengan ayah yang berperan untuk melindungi kita. Nah, adik-adik, selanjutnya ada peranan ibu. Ibu sama ayah tidak jauh berbeda peranannya dalam keluarga. Nah,
ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Jadi ibu sangat memberikan peran yang penting dalam kehidupan kita. Adik-adik mungkin tahu sendiri jika kalian sakit, siapa yang menjaga, memberikan obat, kalau bukan ibu, karena ibu yang selalu ada di rumah, sedangkan ayah akan pergi mencari nafkah. Jadi sayangi ibu kalian. Nah, adik-adik, selain ayah dan ibu yang memiliki peran, kita selaku anak-anak juga dapat memiliki peran, yaitu melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, misalnya contoh nih, fisik. Jika adik-adik sekarang masih kecil sekolah dasar ataupun masih kelas 1 SD, mungkin kekuatannya belum kuat untuk mengangkat beban, misalnya mengangkat kursi, meja. Jadi adik-adik hanya melakukan kekuatan atau kegiatan yang adik-adik bisa, misalnya seperti peranan kalian belajar. Nah, kalau fisik kalian sudah bertumbuh, maka peranan kalian akan semakin bertambah. Misalnya kalau kalian sudah besar, kalian bakalan diberikan tugas oleh orang tua, misalnya membereskan rumah. Nah, peran kalian di situ yaitu untuk membersihkan rumah, gitu adik-adik. Jadi peran kalian juga ada ya selaku anak. Jangan hanya meminta peran dari orang tua, kalian juga harus berperan dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, adik-adik, di materi terakhir ada juga loh tugas dari anggota keluarga. Pada dasarnya, tugas keluarga ada 5 tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga. Nah, setiap kemampuan atau talenta kalian itu harus diasah dan terus dikembangkan. Selanjutnya yaitu pembagian tugas masing-masing anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya. Nah, seperti tadi kakak jelaskan, anak mempunyai tugas, misalnya kayak membersihkan rumah, cuci piring, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu sosialisasi antar anggota keluarga. Nah, hubungan interaksi dalam anggota keluarga itu sangat penting adik-adik. Kenapa? Karena jika kalian misalnya melakukan interaksi anak ayah atau ibu, akan semakin meningkatkan rasa kasih sayang. Selanjutnya yaitu pemeliharaan ketertiban anggota keluarga. Nah, kalian juga harus tetap menunjukkan sikap damai dari situasi ataupun keadaan yang ada dalam anggota keluarga kalian. Selanjutnya yaitu membagikan dorongan dan semangat para anggotanya. Nah, ini seperti kakak kasih contoh ayah. Ayah pasti selalu memberikan semangat kepada kalian ketika belajar. Begitu juga ibu. Ibu juga pasti memberikan dorongan kepada kalian supaya kalian mau belajar. Sekian dan terima kasih adik-adik. Salam sehat buat kita semua. Bye-bye.